Oke, ada servisan masuk untuk hari ini. Ini tidak asing lagi kalau bentuknya seperti ini, itu kelas TD ya. Kelas TD. Ini kerusakannya tidak terlalu parah. Ini hanya tadi TR finalnya 1 2 3 4 ini jebol, dan satu MOSFET-nya juga jebol. Ini yang seri NJW 0302, ini bagian main. Ini posisinya sudah saya ganti. Ini tinggal cek poinnya dan dimana yang harus dicek. Untuk tegangan normalnya di gate kelas TD. Jadi kelas TD ini untuk input balan itu digantikan satu sama gate drivernya ya. Jadi untuk cara ceknya seperti ini. Silo. Ini saya tes di luar PSU bawaannya. Jadi sewaktu kalau ada servisan kelas TD yang bentuknya selain ini bisa dites di luar PSU luar untuk mengantisipasi hal-hal yang enggak diinginkan. Kadang salah pasang atau gimana, biasanya jeblok. Untuk yang saya tes di luar ini saya pakai tegangan 110 VDC. Ini bisa dilihat. Tegangannya yang kita pakai 106. Jadi tegangan 106 itu sudah cukup untuk menghidupkan trackingnya. Jadi nggak perlu pakai PS utama. Kita akan cek PWM nya. Ini yang robo hitam ini ke pin yang 1. Biasanya di sini kan untuk padnya ini kalau nomor 1 tuh dikasih kotak. Ininya padnya, bulat-bulatnya ini. Jadi biasanya yang nomor 1 itu kotak buat patokannya. Kita taruh di sini bautnya karena ini kan terhubung di sini. Cek tegangannya di 27 volt. Ini di kaki sini ya tengah, 26,76. Ini pernah saya jelaskan di video sebelumnya untuk cara mengecek PWM. Ini nomor 2 nya 11,7, terus nomor 3 nya 10 volt. Untuk yang pin 5 nya ini ke opto. Ini kalau opto terpasang itu segitu, bisa dilihat. Ini naiknya nanti kalau full sudah ada sinyal ya, kalau sudah ada sinyal masuk ini akan naik pin optonya ini ke optonya. Ini maksimalnya sekitar 10 volt tanpa opto. Kalau naik mungkin sekitar di bawahnya. Jadi untuk tegangan harus tegangan biasnya ini 1 volt. Untuk DCO nya ini masih tinggi ya, ini ada set DCO nya. Nanti kita akan set di VR nya itu. Jadi suatu teman-teman ada servisan TD ini untuk MOSFET-nya kalau bisa diganti sesuai aslinya, jangan dibikin berbeda karena nanti akan ada catat sinyal nanti kalau posisi di load. Jadi untuk bawaannya ini IXTK 62N25, jadi jangan diganti yang IXTK 82 terus lain sebagainya, jangan diganti berbeda itu sama yang sebelahnya ini. Diusahakan dibikin sama
Kalau adanya mungkin RFP atau berapa itu ganti situ semua nomornya. Dan TR finalnya juga ini, yang ini kan pakainya NJW nih. Ini kalau NJW ya udah diganti NJW aja, jangan diganti yang lainnya. Kalau mau diganti yang lainnya itu harus sebelahnya itu untuk mainnya itu juga, untuk plusnya itu juga sama, harus diganti. Ini tadi jebolnya 4 set, terus ada teriaknya di outputnya itu juga jebol konslet. Jadi nanti kita akan ganti. Kalau masih ragu tentang di poin pinnya ini, optonya ini bisa dilepas dulu. Opto terus sebelahnya juga ya. Jadi di sini bisa dicek. Pokoknya ini kaki satu ini probonya warna hitam. Ini 10, 10, terus 27, terus 10 lagi, terus ini 600 MV, sini 0. Seperti itu cara tes poinnya pakai tester. Nanti kita akan lihat juga frekuensinya sini pakai osiloskop untuk frekuensinya sama atau enggak. Jadi untuk MOSFET ini kalau diganti dengan seri lain itu nanti akan di suaranya akan berubah, terutama di low sub ya, semua lah akan berubah. Ini tergolong untuk pakai yang ini cenderung ke low mid kalau pakai STK 62N25. Jadi untuk set DCO ini maksimalnya itu 0,20 mV. Ini tadi saya cek sekitar 40 mV. Untuk basisnya final ini akan kita set 400, sekarang tadi lebih ini, hampir 500. Jadi untuk PWM nya ini antara neck dan close itu sama, itu pengukurannya pin 1 dan seterusnya itu sama persis, tidak dibikin berbeda. Oke, itu dulu penjelasan servis kali ini. Oke Mas Bro, power sudah kembali normal. Kita akan tes dengan menggunakan download. Ini tanpa beban keluar 112, sudah limit. Kita akan bebani di 4 ohm. Oke, untuk power servisan hari ini kita anggap selesai. Dan terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar kita semangat untuk membuat videonya. Terima kasih.